Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Fauzia Haryati, NIM C1F0180113. Dalam video kali ini pembahasannya itu terkait akad istisna. Untuk itu langsung saja pada pembahasan yang pertama. Baiklah, langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu terkait pengertian jual beli istisna. Pengertian sebelum itu, pengertian jual beli adalah yaitu menukar barang dengan barang, barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu pihak ke pihak yang lain atas dasar saling merelakan dan saling ridho sesuai dengan aturan syara. Kemudian apa sih pengertian dari jual beli istisna? Istisna adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual. Kemudian jenis-jenis istisna itu ada dua. Pertama ada istisna biasa, yaitu istisna akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Kemudian yang kedua yaitu istisna paralel, yaitu suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan, begitu. Nah, selanjutnya apa sih dasar hukum dari akad istisna ini? Pertama, dasar hukum menurut Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian, selain dasar hukum Al-Quran, juga terdapat berdasarkan hadis atau sunnah. Artinya, yaitu dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW hendak menuliskan surat kepada Raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa Raja-Raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Nah, Anas memisahkan seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau, hadis riwayat Muslim. Nah, artinya perbuatan Nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad istisna adalah akad yang dibolehkan. Kemudian, selain itu juga ada dasar hukum dari ijma atau kesepakatan para ulama. Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de facto telah bersepakat merajut konsensus ijma bahwa akad istisna adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian tidak ada alasan untuk melarangnya. Dan yang keempat yaitu berdasarkan kaidah hukum fikihiyah. Nah, para ulama di sepanjang masa dan di setiap mazhab fikih yang ada di tengah umat Islam saat ini mengatakan bahwasanya hukum asal dalam segala hal adalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya. Artinya di sini kesimpulannya bahwasanya akad istisna ini dibolehkan dalam Islam. Baik, kemudian selanjutnya terkait PSAK nomor 104 tentang yaitu yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istisna. Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istisna baik sebagai penjual ataupun pembeli. Nah, untuk pencatatan atau pengukuran dari PSAK nomor 104 ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akuntansi untuk penjual. Pendapatan istisna diakui dengan menggunakan metode presentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad adalah selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli. Dan penjual menyajikan piutang istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Kedua, termin istisna yaitu berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. Dan kedua yaitu pencatatan dari segi pembeli atau akuntansi untuk pembeli. Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Beban istisna tertangguh diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna. Dan pembeli menyajikan pertama utang istisna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. Yang kedua, aset istisna dalam penyelesaian.
Dan selanjutnya ini kita akan membahas terkait ilustrasi istisna atau salah satu contohnya. Di sini dapat dilihat contoh ilustrasi, yaitu PT Raja Wali adalah sebuah perusahaan eksportir yang secara khusus bergerak di bidang furniture. Pada tanggal 28 Februari 2011, PT Raja Wali mendapatkan pesanan barang dari pembeli di luar negeri, yang mana barang sudah harus dikirim pada tanggal 1 Mei 2011. Nah, nilai total dari barang tersebut adalah 600 juta, dan supplier pihak ketiga PT Raja Wali secara finansial tidak mampu untuk membayar dari kebutuhan barang tersebut. Untuk itu, PT supplier PT Raja Wali membutuhkan dana secara bertahap setiap bulan sebesar 200 juta. Oleh karena itu, tanggal 1 Maret menghubungi Bank Syariah untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan syariah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemampuan bayar PT Raja Wali adalah 60 juta per bulan dan bersedia apabila masa pembiayaan adalah 12 bulan, terhitung tanggal 1 April 2011 di mana pembayaran dilaksanakan tiap tanggal 1. Untuk analisis bank, berikut ini adalah analisa pihak Bank Syariah dalam kontrak istisna. Dengan memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan finansial dari PT Raja Wali, diketahui juga bank untuk required profit rate-nya adalah 20%, harga barangnya 600 juta, dibayar secara angsuran selama 3 bulan. Nah, kemampuan keuangan nasabah per bulan itu sebesar 60 juta. Untuk periode pembayarannya yaitu 12 bulan, required rate of profit 20%, yaitu sebesar 120 juta. Kemudian untuk akad istisnanya, pada kontrak ini Bank Syariah akan berhubungan dengan pihak ketiga dalam jual beli yang akan dibutuhkan oleh PT Raja Wali. Bank akan membeli barang secara istisna sehingga pada tiap tanggal 1 Maret, 1 April dan 1 Mei, bank akan mengeluarkan uang sejumlah 200 juta untuk pembayaran barang secara angsuran kepada pihak ketiga atau pihak supplier, dan supplier akan mengirimkan barang pada tanggal 1 Mei ke pihak bank, kepada pihak bank. Dan itu adalah salah satu contoh dari ilustrasi akad istisna yang dilakukan oleh perbankan dan juga perusahaan PT Raja Wali. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.